Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah penelitian tindakan kelas yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Florin Raduci, sebagai pemateri 1. Kemudian ada Maipa Musyaila Putri, Anggraini Puspita Ningrum, Marleni Wulandari, dan Puja Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami berjudul Peningkatan kemampuan representasi matematis materi relasi melalui model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 8 SMPN 3 Kota Jambi. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Di sini kemampuan representasi merupakan kemampuan yang penting dan harus dimiliki siswa. Namun, fakta di lapangan belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan refleksi siswa, 8C SMPN 3 Kota Jambi berjumlah 30 siswa, didapat satu permasalahan yaitu kurangnya kemampuan representasi matematis siswa. Adapun metode yang biasa digunakan oleh guru adalah metode ceramah, sehingga pembelajaran hanya berfokus pada guru dan siswa menjadi tidak aktif. Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah discovery learning. Dengan metode ini, siswa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna bagi siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengangkat judul Peningkatan representasi matematis materi relasi melalui model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 8 SMPN 3 Kota Jambi. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang, maka dapat rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan Discovery Learning dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis materi relasi pada siswa kelas 8 SMPN 3 Kota Jambi. Kemudian tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa pada materi relasi menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di kelas 8C SMPN 3 Kota Jambi. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis. Dan yang ketiga, bagi kelas acuan. Kemudian hipotesis tindakan dari penelitian ini, jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, maka kemampuan representasi matematis pada materi relasi di kelas 8 SMPN 3 Kota Jambi akan meningkat. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Maipa Musyaila Putri. Kepada saudari disilahkan. Di sini saya akan melanjutkan persentase mengenai proposal kami, yaitu pada bagian bab 2 kajian pustaka. Baiklah, akan saya mulai dengan menjelaskan apa itu kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide matematika yang ditampilkan sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya sebagai hasil interpretasi pikirannya yang dapat direpresentasikan melalui gambar, kata-kata, tabel, benda konkret, atau simbol matematika. Sebagai contoh, suatu grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah suatu representase dari fungsi dalam bentuk formula. Tetapi fungsi itu juga dapat kita representasikan dalam beberapa bentuk, seperti grafik fungsi dan bisa juga dalam diagram Kartesius. Baiklah, selanjutnya, kemampuan representasi matematis ini dikelompokkan menjadi tiga ragam representasi yang utama, yaitu yang pertama mengenai representasi visual,
di mana di dalamnya terdapat diagram tabel dan grafik, dan juga gambar. Untuk representasi visual diagram tabel dan grafik, itu bentuk operasionalnya. Yang pertama itu menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik, dan tabel. Lalu yang kedua, menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk representasi visual yang gambar, itu bentuk operasionalnya yang pertama itu membuat pola-pola gambar geometri dan membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Lalu representasi yang kedua yaitu persamaan atau ekspresi matematis, di mana bentuk operasional pada representasi ini yaitu pertama membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan, yang kedua membuat konjektur dari suatu pola bilangan, dan penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis. Dan representasi yang terakhir yaitu kata-kata atau teks tertulis, di mana bentuk operasionalnya yang pertama yaitu membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan, menuliskan interpretasi dari suatu representasi, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan kata-kata atau teks tertulis, menyajikan cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan, dan terakhir adalah menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Selanjutnya akan saya bahas mengenai apa itu model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah konsep belajar yang materi atau bahan pelajaran tidak disampaikan dalam bentuk final, melainkan hanya dasar-dasarnya saja. Dan fokus pada kegiatan ini adalah siswa didorong untuk mengidentifikasi yang ingin diketahui, kemudian dilanjutkan mencari informasi sendiri oleh siswa, kemudian dilanjutkan lagi membentuk konstruktif yang mereka ketahui, dan terakhir dikemas dalam suatu kesimpulan, di mana pada proses ini guru hanya berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan penuh kepada siswa untuk belajar secara aktif. Selanjutnya, pada model pembelajaran discovery learning ini ada beberapa sintaks atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan model discovery learning. Yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana pada stimulasi ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik untuk melakukan eksplorasi. Dikarenakan pada tahap ini, siswa akan dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Lalu yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Pada problem statement ini, siswa akan diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian hal ini juga sangat berguna untuk siswa dikarenakan siswa akan membangun pemahaman peserta didik agar terbiasa untuk menemukan masalah. Lalu yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis siswa dalam memberikan kesempatan peserta didik mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Sehingga di sini akan secara tidak langsung akan dibentuk karakter siswa yang aktif dalam memecahkan atau menemukan masalah. Lalu yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini, siswa akan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh pada tahap-tahap sebelumnya, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditafsirkan, dan semua informasi yang didapatkan tadi akan diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Lalu yang kelima ada langkah verification atau pembuktian, di mana pada tahap ini peserta didik
akan memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, kemudian dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Lalu yang terakhir itu adalah tahap generalization atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini, siswa akan menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasinya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan mengenai peningkatan kemampuan representasi matematis melalui model pembelajaran discovery learning. Tadi sudah dibahas apa itu kemampuan representasi matematis, kemudian dibahas juga apa itu model pembelajaran discovery learning. Dari uraian tersebut, peneliti berhipotesis bahwa model pembelajaran discovery learning ini dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Model pembelajaran ini dapat mengembangkan kemampuan representasi matematis peserta didik dengan pembelajaran yang menjadikan guru bukan lagi sebagai pemberi informasi, melainkan pembelajaran akan berpusat kepada siswa. Pembelajaran dengan model ini menekankan peserta didik untuk beraktivitas dalam menemukan pola-pola, prosedur, prinsip, konsep, dan semacamnya. Kemampuan representasi juga sangat diperlukan dalam proses ini, karena peserta didik diminta untuk memilih prosedur yang tepat untuk permasalahan yang diberikan. Maka dari itu, dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning ini, akan melibatkan peserta didik secara aktif dalam mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga peserta didik dapat menemukan sendiri konsep dari suatu materi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga kepada Anggraini Puspita Ningrum, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode penelitian, yaitu yang pertama ada lokasi dan karakteristik subjek penelitian. Yang pertama yaitu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Kota Jambi. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Kota Jambi yang berjumlah 30 orang. Objek penelitiannya adalah peningkatan kemampuan representasi matematis materi relasi melalui model pembelajaran discovery learning pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Kota Jambi. Selanjutnya yaitu ada desain penelitian. Di sini model penelitian tindakan kelas yang akan digunakan adalah model Chemist and MC Taggart. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari 2 siklus, yang dimana setiap siklusnya terdiri dari 1 kali pertemuan dengan 4 fase, yaitu ada fase perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Yang selanjutnya yaitu ada rencana tindakan. Rencana tindakan ini terdiri dari 2 siklus. Yang pertama yaitu siklus 1, yang dimana ada perencanaan. Perencanaan di sini yang pertama yaitu menganalisis standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu ada menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada menyusun lembar kerja siswa. Yang keempat ada menyusun lembar observasi. Dan yang kelima ada menyusun soal tes. Yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan, yang dimana pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model discovery learning berdasarkan RPP yang telah dibuat, yang dimana langkah-langkah pembelajarannya yang pertama yaitu ada stimulation atau pemberian rangsangan, yang dimana di sini guru meminta siswa untuk membuat bagan silsilah keluarga mereka masing-masing, dan selanjutnya yaitu guru meminta siswa untuk mengelompokkan anak-anak dari kakek atau neneknya menjadi suatu kelompok himpunan A, dan cucu dari kakek atau neneknya
sebagai anggota himpunan B. Lalu, di sini guru meminta siswa untuk membuat hubungan antara kedua himpunan tersebut. Nah, yang sintak kedua yaitu problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Yang dimana di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan juga di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan materi relasi. Yang selanjutnya yaitu langkah ketiga, data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini guru memberikan lembar kerja siswa mengenai materi relasi dan meminta siswa secara berkelompok untuk memahami dan mendiskusikan dari permasalahan yang ada pada LKPD. Yang selanjutnya yaitu guru meminta siswa untuk mengumpulkan dan mencari informasi dari buku siswa ataupun dari informasi yang relevan. Yang langkah keempat ada data processing atau pengolahan data. Di sini guru meminta siswa secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Dan juga guru memantau diskusi masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu ada langkah kelima, verification atau pembuktian. Di sini guru meminta siswa untuk mengecek kembali hasil pekerjaan diskusi mereka. Dan juga guru meminta beberapa kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasilnya, lalu guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kelompok penyaji. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi, yaitu guru meminta siswa untuk menarik kesimpulan tentang materi relasi dan juga guru memberikan penguatan dan meluruskan kesimpulan yang diberikan oleh siswa. Dan selanjutnya yaitu ada fase pengamatan yang di sini di mana kegiatannya itu mengamati segala aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan juga ada tahap selanjutnya yaitu refleksi, yang dimana tahap refleksi ini dilakukan setelah dilakukannya tes pada akhir siklus, dan juga tujuannya adalah untuk menemukan masalah, penyebab masalah, dan mencari solusi dari permasalahan berdasarkan hasil tindakan pada siklus pertama. Yang kedua yaitu ada siklus kedua. Nah, di mana siklus kedua ini perlakuannya sama saja seperti siklus 1, namun di sini perbedaannya pada bagian pelaksanaan, yang dimana pada bagian pelaksanaan ini ditambah menggunakan media pembelajaran yaitu berupa PowerPoint, yang dimana nantinya siswa disuruh akan mengamati PowerPoint yang telah ditampilkan oleh guru. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi keempat kepada Marleni Wulandari. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data, yang dimana ada 4 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi. Di sini memakai instrumen berupa lembar observasi. Lalu yang kedua itu ada dokumentasi, yang dimana di sini dokumentasi berfungsi sebagai penguat data. Lalu untuk yang ketiga yaitu wawancara, yang dilakukan dengan tak terstruktur. Kemudian itu yang keempat adalah tes, yang instrumennya berupa soal tes yang berisi uraian. Lanjut ke yang pertama yaitu observasi. Di sini observasi dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi yang berfungsi sebagai pedoman ketika melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat di lapangan. Nah, lembar observasi yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Lembar observasi mencatat fakta yang ada di lapangan saat penelitian. Di dalam tabel berikut, itu merupakan kisi-kisi dari lembar observasi yang dibuat peneliti, yang dimana mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu kemampuan representasi matematis, yaitu yang pertama representasi visual, diagram, tabel, dan grafik, yang terdiri dari beberapa aspek lagi, yaitu pertama menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik, dan tabel. Itu untuk nomor soal 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua ialah menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Itu merupakan soal yang keempat.
Lalu untuk kemampuan representasi yang kedua yaitu representasi visual gambar, yang dimana memuat beberapa aspek juga, yaitu membuat pola-pola gambar geometri, yaitu untuk soal nomor 5, kemudian membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian, itu soal nomor 6 dan 7. Kemudian aspek yang kedua itu membahas tentang persamaan atau ekspresi matematis, yang terdiri dari beberapa aspek juga, yaitu yang pertama membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan, itu soal nomor 8. Kemudian yang kedua membuat konjektur dari suatu pola bilangan, itu soal nomor 9. Kemudian penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis, itu merupakan soal nomor 10. Lalu untuk kisi-kisi yang ketiga, yaitu memuat aspek kata-kata atau teks tertulis. Yang pertama yaitu membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan, itu nomor soal 11. Kemudian menuliskan interpretasi dari suatu representasi, itu soal nomor 12. Kemudian menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan kata-kata atau teks tertulis, itu soal nomor 13. Kemudian untuk menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan, itu merupakan soal dari nomor 14. Dan yang terakhir, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis, itu merupakan kisi-kisi dari soal nomor 15. Selanjutnya, yaitu teknik pengambilan data secara dokumentasi, yang dimana dokumentasi itu digunakan untuk mengetahui data siswa. Dokumen juga dapat digunakan sebagai penguat data yang ada sehingga data tersebut diiringi dengan hasil dokumentasi. Tidak ada instrumen dalam teknik pengambilan data secara dokumentasi, namun dokumentasi berupa dokumen tugas siswa, daftar nilai harian siswa, hasil ujian siswa, dan dokumentasi juga berupa foto-foto pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu teknik yang kedua yaitu dengan wawancara. Di sini wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, yang dimana peneliti tidak membuat daftar pertanyaan khusus. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan lebih ditunjukkan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada saat proses pembelajaran. Peneliti melakukan wawancara ini itu sebagai observasi awal. Lalu peneliti melakukan wawancara terkait topik masalah yang dihadapi guru matematika kelas 8 SMP Negeri 3 Kota Jambi. Dan wawancara ini pun dilakukan peneliti via online melalui aplikasi. Ke teknik yang terakhir, yaitu teknik pengambilan data tes. Adapun instrumen tes yang berupa soal-soal tes representasi matematis siswa. Tes ini digunakan untuk melihat siswa mengenai materi relasi setelah dilakukan dengan model pembelajaran discovery learning. Berikut, di mana itu ialah kisi dari instrumen tes soal uraian yang memuat kompetensi dasar yaitu KD 3.3 yang dimana mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian untuk yang indikator, ini memuat 3 indikator. Yang pertama yaitu ialah mendefinisikan relasi, itu nomor 1, dengan bobot 10. Kemudian indikator kedua yaitu menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana jumlah soal yaitu 1 butir, dengan bobot skor soalnya ialah 12. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Di mana jumlah soal yaitu 3 butir, yaitu soal nomor 3, 4, dan 5, dengan bobot skor yaitu 75. Kemudian lanjut ke analisis data. Di sini analisis data yaitu ada 2. Yang pertama menganalisis data hasil observasi, itu dilihat dari aktivitas siswa dan guru. Untuk aktivitas siswa itu menggunakan rumus P sama dengan jumlah siswa aktif per jumlah siswa kali 100%. Di mana itu jika lebih dari 80%, itu berarti
kategori sangat aktif. Lalu untuk 60-79% itu kategori aktif. 40-59% itu kategori cukup aktif. Lalu untuk 20-39% itu kurang aktif. Lalu kurang dari 20% itu berarti siswa pasif. Lalu untuk yang kedua, aktivitas guru menggunakan rumus N sama dengan R per SM kali 100, di mana N merupakan nilai yang dicari, lalu untuk R jumlah skor aktivitas yang diperoleh guru, dan SM jumlah skor maksimum. Di sini ada juga kriteria kinerjanya, yang dimana jika N lebih besar dari 80, maka kategori sangat baik. Kemudian jika N lebih besar daripada 60 dan kurang dari 80, itu merupakan kategori baik. Dan jika N lebih besar dari 40, kurang dari 60 itu kategori cukup baik. Lalu kurang dari 40 itu kurang baik. Lalu untuk N kurang dari 20 itu kategori sangat kurang. Kemudian, analisis data hasil tes, di mana skor rata-rata tiap aspek kemampuan representasi matematis ke dalam bentuk persentase dengan rumus NP sama dengan R per SM kali 100%. Yang di mana keterangan dari NP ialah nilai persen yang dicari, kemudian untuk P adalah skor mentah yang diperoleh oleh oleh peserta didik, kemudian SM yaitu skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan. Di sini ada pula kriteria dari persentase tersebut, di mana jika NP lebih besar daripada lebih besar dari 85% dan kurang dari 100%, itu dikategorikan sangat baik. Kemudian jika NP lebih besar dari 75% dan kurang dari 85%, itu kategori baik. Kemudian NP lebih besar dari 60% dan kurang dari 75%. Lalu untuk NP lebih besar dari 55% dan kurang dari 60%, itu kategori kurang. Dan yang terakhir, jika NP kurang dari 55%, itu berarti kategori kurang sekali. Lanjut ke indikator kinerja atau keberhasilan. Di sini, yang pertama, penelitian ini dinyatakan berhasil jika hasil observasi aktivitas siswa secara klasikal minimal berkategori aktif, yaitu lebih dari 60%. Kemudian yang kedua, penelitian ini dinyatakan berhasil jika hasil observasi aktivitas guru minimal berkategori baik, yaitu besar dari 60. Kemudian yang ketiga, penelitian ini dinyatakan berhasil jika hasil tes kemampuan representasi matematis siswa dengan skor rata-rata minimal berkategori baik, yaitu lebih besar dari 75%. Demikian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri. Itulah presentasi dari proposal penelitian tindakan kelas kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.